Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah legenda dari Kabupaten Bojonegoro, tepatnya dari Desa Blongsong, Kecamatan Borno, dengan judul Sunan Blongsong. Dalam buku-buku sejarah Islam Indonesia, kita mengenal Wali Songo yang dalam bahasa Indonesia disebut Wali Sembilan atau Sembilan Wali. Antara lain Sunan Giri atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Kudus atau Jafar Shodiq, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria atau Raden Umar Said, dan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Namun salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro ada yang berbeda. Tepatnya di Desa Blongsong, Kecamatan Borno, ada sebuah pemakaman yang bernama Makam Sunan Blongsong. Hal ini tentu saja menyimpan kisah yang layak untuk disimak. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Asal mula Desa Blongsong, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak bisa lepas dari sosok penyebar Islam di desa tersebut, yaitu Banung Sumitro, atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Sunan Blongsong bagi masyarakat setempat. Adapun makam Sunan Blongsong ini berada di wilayah jalur Bojonegoro, Surabaya, masuk jalur poros Desa Timur SMP Ahmad Yani Borno sekitar 150 meter. Dalam cerita nenek moyang dan beberapa tokoh agama di desa tersebut, Sunan Blongsong pertama kali datang ke daerah itu sekitar tahun 1600-an. Menurut Kepala Desa Blongsong, Zainal Arifin, Mbah Sunan Blongsong berasal dari Kerajaan Mataram yang melarikan diri karena mempunyai konflik dengan para penduduk di kerajaan. Pada saat itu, Kerajaan Mataram kedatangan pasukan Belanda dan menjadikan masyarakatnya pecah belah. Ditambahkan, saat kedatangan Belanda, Kerajaan Mataram ada sebagian yang pro dan kontra dengan Belanda. Salah satu dari yang kontra dengan Belanda adalah Mbah Blongsong. Sehingga beliau bertekad melarikan diri dari Mataram dan menetap di daerah yang sekarang bernama Blongsong, serta membangun keluarga dan kerajaan kecil di daerah ini sambil menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Mbah Blongsong termasuk sosok yang diincar penjajah. Saat bersembunyi di Desa Blongsong, Mbah Sunan mengatur strategi untuk bisa melawan Belanda. Karena perlawanannya, dia termasuk sosok yang diincar oleh penjajah. Bahkan istana kecil dan masjid yang didirikan dibakar oleh Belanda. Beberapa tahun silam bukti peninggalan masjid masih ada, namun untuk saat ini sudah tidak ada karena diwakafkan dan digunakan sebagai pemakaman umum. Ujar Kades Blongsong tersebut bercerita, saat dilakukan pembakaran masjid, Sunan Blongsong dicari oleh Belanda untuk dibunuh. Konon katanya Sunan Blongsong bisa menghilang sehingga masyarakat memberikan nama desa ini dengan sebutan Blongsong. Karena keberaniannya sehingga masyarakat sekitar menganggapnya sebagai seorang sunan karena telah membimbing mereka ke jalan yang benar. Pertama kali ditemukan makam Mbah Sunan bukan langsung berada di tempat yang sekarang ini, melainkan berada di sekitar 200 meteran dari bangunan yang ada saat ini. Pertama ditemukan ketika masyarakat akan membangun rel kereta api. Karena akan dibangun rel kereta api itu, maka makam Mbah Sunan dipindahkan di pemakaman umum. Salah satu makam yang dipercaya sebagai makam Sunan adalah makam yang terletak di Desa Blongsong,
Kecamatan Baurno, Bojonegoro. Makam ini terletak di Jalan Provinsi Bojonegoro, Surabaya, KM 27, masuk ke kanan ke jalur poros desa. Makam ini masih banyak didatangi peziarah. Untuk itu, mari kita ulas seperti apa sejarahnya. Menurut legenda dari juru kunci setempat, Ustadz Muhammad Syafi'i, Sunan Blongsong adalah putra dari Sunan Kalijaga. Legenda ini diperkuat dengan kutipan buku Bunga Rampai Sejarah Bojonegoro tahun 1527. Di situ tertulis bahwa sejarah Desa Blongsong tidak terlepas dari segerombolan orang dari Tlatah Barat yang belum dikenal, yang menurutnya adalah rombongan dari anak Sunan Kalijaga. Adapun yang dimaksud ini berasal dari kerajaan Mataram Islam tahun 1588 sampai 1681 dan memiliki kedudukan sebagai adipati. Namun diusir dan dalam perantauannya menyamar sebagai Banu Sumitro. Di Desa Blongsong, Mbah Sunan menetap dan membangun keluarga di daerah ini sambil menyebarkan agama Islam hingga akhir hayatnya. Saat bersembunyi di Desa Blongsong, Mbah Sunan mengatur strategi untuk bisa melawan Belanda. Karena perlawanannya dia termasuk sosok yang diincar penjajah. Bahkan rumah dan masjid yang didirikan dibakar oleh Belanda. Beberapa tahun silam bukti peninggalan masjid masih ada, namun untuk saat ini sudah tidak ada karena diwakafkan dan digunakan sebagai pemakaman umum, ujar masyarakat setempat. Setelah kedatangan Sunan Blongsong, Islam mulai berdiri di wilayah tersebut hingga sekarang ini 100% penduduk yang tinggal di tempat tersebut beragama Islam. Peringatan Hari Besar Agama Islam dan sedekah bumi juga terus dilaksanakan di makam tersebut hingga saat ini. Masih banyak lagi kisah versi lain yang diceritakan oleh masyarakat setempat. Namun pada dasarnya hampir sama. Oleh karena itu, penulis hanya menuliskan yang diceritakan oleh juru kunci dan kepala Desa Blongsong saja. Hal ini karena menurut kepercayaan lebih akurat. Beliau berdua berbicara berdasarkan bukti sejarah turun-temurun. Demikian tadi sebuah kisah legenda Sunan Blongsong. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBM Kinanti maju bersama Literasi Indonesia.